Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini aku bareng sama senior. Beliau adalah sosok yang sudah melanglang buana di kancah politik Indonesia. Beliau adalah Pak Kanang. Assalamualaikum Bapak. Salam. Jadi beliau ini memang sebetulnya sudah lama banget saya tuh pengen ngobrol sama beliau, tapi karena waktunya yang sangat amat sibuk mulai dari Pileg, Pilpres, dan juga Pilgub kemarin, beliau salah satu orang yang sangat pegang kunci keberhasilan di Jawa Timur. Maka hari ini kita kesempatannya baru sekarang dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh Pak Kanang, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai sama beliau. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Kali ini ngobrolnya santai aja. Jadi kita ini kan salah satu anak muda, salah satu politisi yang baru kemarin sore kita bisa sukses dalam mengikuti jejak-jejak senior-senior kita gitu Bapak. Nah di sini saya mempunyai banyak sekali PR, pertanyaan ke panjenengan karena teman-teman ini penasaran banget kok bisa ya, maksudnya sebegitu lamanya bertahan di dunia politik, kemudian dinamisasinya seperti apa dalam dunia politik itu. Kita pengen tahu awal mulanya pripun ngoten. Ya. Jadi gini, ini cerita setback lah. Kira-kira tahun 98 itu terjadi gejolak politik yang luar biasa. Nah, ketika itu saya bekerja di industri kereta api Madiun. BUMN ya. Nah, pada 98 itu ayahanda saya ini memang aktivis PDI saat itu, walaupun sebelumnya PNI. Nah, itu sedo meninggal. Nah, ketika terjadi gejolak itu sampai tahun 99 sepertinya ada di Kabupaten Ngawi, asli saya di Ngawi. Maka terjadi seperti krisis panutan, krisis pemimpin gitu ya. Nah, maka 99 itulah saya masuk karena saya dianggap oleh masyarakat bahwa saya mampu untuk dijadikan sesepuhnya lah pengganti orang tua saya, Pak Suyono namanya waktu itu. Padahal waktu itu saya di Inka. Maka saya harus melakukan sesuatu agar saya ya PDI. Ya, saya kelihatan PDI betul gitu. Nah, maka baju saya gunakan Satgas. Saya menjadi Satgas. Nah, ketika saya jadi Satgas, maka stempel saya Kanang yang anggota PD Perjuangan dan Satgas. Nah, maka tahun 99 itu meledaklah suara PD Perjuangan di Kabupaten Ngawi. Nah, ketika meledak itu dari 0 ya, itu menjadi 19 kursi. Luar biasa itu. Ya, keren. Maka ketika tahun 99 akhir kita ada pilihan bupati dipilih oleh DPR, kita sudah telat, tidak mungkin menjadi bupati karena pendaftarannya sudah DPR sebelumnya. Maka DPR baru dilantik tahun 99 itu hanya diberikan kewenangan untuk mengisi wakil bupati. Ketika pengisian wakil bupati, mungkin saya dianggap sing terbaik lah waktu itu. Maka saya dicalonkan wakil bupati dan jadi. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, setelah saya menjadi wakil bupati, saya cuti dari BUMN, PT Inka. Saya ngurus partai menjadi ketua DPC. Ya, ketua DPC. Saya urus. Ya, waktu itu memang PDI sempat kehilangan kepercayaan, turun gitu. Dan alhamdulillah
saya jadi ketua DPC 3 periode. Wah, Ya, 3 periode. ya 3 periode. Nah, menjadi wakil bupati 2 periode, menjadi bupati 2 periode, gitu ya. Jadi di internal kita wakil bupati, maaf, jadi ketua DPC 3 periode, kemudian DPD sampai saya ini 2 periode. 2 periode. 2 periode sekarang ini. Okay. Tetap wakil ketua bidang kehormatan, tetap dari dulu. Nah, kemudian setelah 2 periode bupati kan tidak boleh lagi. Maka nunggu berikutnya saya nyalonkan DPR RI. Ya, alhamdulillah masyarakat Ngawi masih mempercayakan keterwakilannya di Ngawi saya. Ya, sampai sekarang. Itu sekelumit daripada cerita saya dari awal di dunia politik maupun di pemerintahan. Di wakil bupati 2 kali, bupati 2 kali, kemudian DPR, sekarang ini DPR RI. Itu kira-kira. Berarti 20 tahun. 20 tahun di Ngawi. Menjadi eksekutif. Menjadi eksekutif. Di Kota Ngawi. Di Kota Ngawi. Di Kabupaten Ngawi. Oh, di Kabupaten Ngawi, nggih. Terus ya Bapak, menurut Bapak ini pesan buat anak-anak muda, terutama kayak kami ini yang baru memasuki dunia politik, kemudian baru mengenal politik juga, dan kebetulan kami juga diberi tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Menurut Bapak, langkah-langkah yang tepat untuk kami itu apa gitu, biar kami nggak salah langkah? Jadi sebenarnya beda ya antara zaman saya muda PDI Perjuangan dulu. Memang orang mengenal PDI Perjuangan itu partainya anak muda, itu dulu. Nah, tapi sekarang ini yang muda dulu itu udah tua-tua semua, ya kan? Maka generasi ini. Nah, ada keengganan dari para pemuda itu bagaimana masuk ke politis yang hiruk pikuknya ini luar biasa menurut mereka. Itu hanya bicara konflik saja yang dilihat oleh anak-anak muda. Maka kalau menurut saya kita yang sebagai orang-orang politik memberikan ruang yang disukai anak muda. Itu penting. Apa yang disukai anak-anak muda? Nah, ini harus kita gali bersama. Bagaimana mengumpulkan mereka? Apakah melalui musik? Apakah melalui olahraga? Itu dinamikanya kuat ini. Nah, tempo hari saya mengumpulkan anak muda itu melalui trail, motor trail. Rupanya sudah dinamikanya lain lagi. Iya, iya. Running sekarang. Iya, betul. Iya. Terus fun walk katanya. Itu dinamika ini harus diikuti. Ya, bersama kita yang ngemong. Nah, dunia maya, dunia IT, dunia itu memang. Maka buatlah semacam kumpulan yang di situ katakanlah bisa diajak bicara bersama dengan fasilitas yang wifi-nya kuat. Iya, iya, iya. Nah, disitulah anak muda kan. Nah, yang membuat magnet, yang membuat madunya anak muda agar mereka hadir itu apa? Itu yang paling penting. Itu harus digali, tapi bisa saja daerah-daerah ini lain-lain. Nah, saya masih melihat yang namanya anak-anak ini di perkumpulan Karang Taruna di desa. Itu penting untuk kita ajak bersama, berpikir bersama apakah desa itu menjadikan sesuatu desa wisata atau desa konten. Jadi ada saya melihat ada desa yang senangannya membuat konten-konten itu. Iya, betul. Itu harus ada spesifik memang. Itu kira-kira. Iya. Pengalaman apa yang sangat luar biasa di eksekutif 20 tahun dan sekarang melanjutkan ke legislatif dan sudah memimpin DPC 3 periode dan bertahan di DPD 2 periode. Masya Allah. Kalau saya ini masih di awang-awang. Enggak lah, memang harus belajar.
Jadi memang apa namanya ada ketertarikan tersendiri nggih Pak kalau di dunia politik memang kadang-kadang sesuatu yang tidak kita kira-kira tiba-tiba terjadi begitu saja gitu. Terus kalau boleh tahu nih Pak, untuk mengimbangi apa namanya pekerjaan, hobi yang panjenengan minati itu di bidang apa? Kan kita harus tahu kira-kira untuk menjaga mood. Kan kita harus menjaga mood melalui hobi juga gitu. Jadi hobi ini harus terkait ya. Terkait dengan kepartean kita kalau bisa. Dengan konstituen kita. Katakanlah saya ini dari kecil senengannya, bukan dari kecil ya. Setelah SMA saya senengannya ngetrail. Off-road. Itu tak kembangkan yang bisa mengumpulkan orang, mengajak orang berkumpul. Iya. Oke. Clear ya. Kemudian hobi saya itu ngobrol, ngopi sama banyak orang. Cerita sana sini, mendengarkan, bercerita dua arah. Nah, bercerita dua arah ini penting untuk bisa dijalankan seorang politikus. Jangan suka bicara dalam satu arah. Sukanya hanya mendengarkan, ya nggak baik. Betul. Sukanya hanya ngomong saja tanpa mendengarkan juga tidak bagus. Maka dua-duanya harus seimbang. Nah, di Ngawi saya mengeterapkan ilmu ketergantungan. Bagaimana orang senang dengan saya, bergantung dengan saya. Sehingga orang apapun ya bercerita kepada saya yang kalau di Ngawi saya disebut Bakung. Oke. Makanya ada panggilan Bakung. Ya, itu. Nah, sehingga seorang pemimpin harus bisa menjadi problem solver. Jadi bisa menyelesaikan masalahnya mereka, apapun masalahnya, apapun, apakah masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik dan sebagainya. Nah itu harus saya berpesan selalu kepada anak-anak muda, buatlah komunikasi dua arah, selalu di mana, menjadi apapun, menjadi politikus, menjadi katakanlah dari legislatif, ya harus gitu, gitu kira-kira. Nah kalau sudah kita bicara ketergantungan, goalnya siapa, gimana? Nah kalau sudah bicara masyarakat ngomong di suatu wilayah, apa kata Mbah Kung aja, nanti dulu nunggu Mbah Kung gimana, itu sudah derajat paling tinggi. Kalau nanti di Jember suatu saat di dapilmu, saya nak nunggu Mbak Indi dulu lah. Amin. Iya, itu sudah kata-kata kalimat yang. Iya. Berarti itu bisa mematahkan saya yang dianggap politisi bocil. Itu harus dikali. Nah, luar biasa. Maka di Ngawi ketika saya menjadi bupati, Ngawi saya bikin motonya adalah Ngawi ramah. Ngawi ramah. Ramah artinya ya ramah, nggak ada singkatan apapun. Ramah ya ramah, harus senyum, harus ketawa. Iya. Maka ketika Mbak Indi telepon saya, ya langsung saya. Alhamdulillah. Saya udah ndredeg padahal. Aduh, kira-kira direken apa enggak? Soalnya kan memang trademark kita di daerah itu memang kamu politisi bocil, kamu masih bocil, harus gini, harus gitu. Saya support. Iya, yang membuat kita pengen menjadi sesuatu yang maksudnya bermanfaat aja sebetulnya. Karena dengan mendengar seperti ini lebih banyak sharing dengan senior yang punya banyak pengalaman itu semakin menguatkan kami untuk yakin mengabdikan diri kepada masyarakat. Intinya seperti itu Bapak. Mudah-mudahan Bapak terus diparingi sehat, lancar rezekinya, supaya bisa lebih banyak nanti sharing, mungkin turun ke daerah kami. Dan Tembarik aku pernah atau ke sana? Iya pernah, cuma kan belum turun secara langsung. Oh nanti, belum, kalau hanya waktu itu ikut nggak ya waktu nenggoni gedung saya ngasih sambutan saya kan itu. Panitia belakang layar. Oh iya toh, tapi krungu toh? Iya dengar, makanya yang pertama kali ketika ada kawan-kawan ini minta apa namanya sopo tokoh dulu siapa gitu. Yang saya tuju langsung saya telepon Mas Agit, Mas
akunnya nomor teleponnya Bapak oleh Mas gitu. Iya. Oh iya Mbak oleh katanya. Kemarin gitu. akhirnya Mbak ini pun telepon. Wes kenapa? Oh iya minta telepon nomor saya. Oh iya. Nggih. Saya matur nuwun Ya Bapak. generasi-generasimu, generasi akhir orang itu emang harus disupport. Gitu. Ayo kita support. Siap. Jember itu luas. Ya karena mungkin banyak hal yang harus kita pelajari dari sini. Saya mau closing dulu, kira-kira pesan dan pesan Bapak khususnya untuk anak-anak muda, sekarang khusus anak muda yang banyak sebetulnya DM di Instagram saya, gimana caranya bisa jadi kader partai PDI Perjuangan itu banyak banget. Karena melihat memang intensitas kami, gerakan-gerakan kami ini memang pure sosial. Kalau di tempat kami saya melakukan pendampingan terhadap TPPO, kemudian ibu dan anak, kemudian pemuda-pemuda yang ya seputaran anak-anak supporter, karena saya juga ketua supporter sepak bola, Bapak. Oh ya? Nggih, jadi banyak sekali sebetulnya yang berminat untuk ikut menjadi kader kita, cuma saya sendiri masih belum bisa nepak nawakku. Jadi saya masih belum bisa memberikan jawaban ke mereka. Kak, saya pesan dan pesan ini harus sama sing bau rekso yang betul-betul menguasai dunia politik biar saya tidak salah mengarahkan. Jadi ini untuk anak muda ya. Anak muda ini yang pertama jangan alergi dulu dengan politik. Betul. Sudah saatnya anak muda ini punya kiprah ke depan. Itu di dunia politik. Nah, sharing saja kepada harapan saya kepada partai-partai khususnya PDI Perjuangan, dan apapun pasti kita akan carikan solusi. Jangan alergi dalam hal ini. Nah, sehingga mau mendengar dan kita juga mau mendengar dan kita carikan solusi. Maka saya juga memberikan saran kepada teman-teman kita yang muda maupun yang generasi di atasnya untuk mau mendengar, sharing bersama, mencari solusi bersama, dan berikan mereka pelatihan-pelatihan yang mampu untuk menyongsong masa depan yang akan datang. Karena ke depan ini tantangan kita semakin besar. Kita tidak hanya bicara di mana-mana ngomong bonus demografi. Dan nggak bisa tanpa kita. Tanda kutip bonus demografi terus menerus. Nggak jelas itu. Maka ini harus disiapkan. Bagaimana kalau kita bonus? Nah, ekonomi kita bagaimana sekarang ini kan? Itu kan. Saya matur nuwun sekali lagi Bapak, mudah-mudahan jangan bosen-bosen nanti kalau ada waktu, misalnya bisa ke Jember, kita pengen bikin sharing session khusus untuk anak-anak muda yang memang sangat ingin masuk di dunia politik, ngerti politik, melek politik, karena tadi seperti yang Bapak sampaikan, di Ngawi khususnya beliau itu dipanggil Mbah Kung. Dan saya juga pengen nanti di Jember kita bisa meninggalkan legacy yang sama dan bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk sharing singkat ini. Mudah-mudahan berikutnya bisa disambung lagi dengan situasi yang lebih baik. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.